Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat ini adalah nikmat yang paling mahal, karena melahirkan iman dan amal soleh. Dan selalu fokus minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ilmu yang bermanfaat itu letaknya di hati, bukan sebatas di kepala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, di samping kita belajar, kita harus terus menjaga hati kita, harus membersihkan tempatnya ilmu, dan harus mengokohkan, karena kalau tempatnya rapuh itu berdampak pada hal yang ada di tempat tersebut. Maka upaya untuk membersihkan hati itu harus selalu dilakukan, karena hati itu tuh labil banget jemaah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, itu sampai-sampai mengatakan, mathalu qalbil mu'min mathalul usfur yataqallabu kulla yawmin kadha wa kadha marrah. Perumpamaan hati seorang mukmin itu seperti burung usfur, pindah hari ini, pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Jadi hati seorang mukmin itu, kata para ulama, nggak bisa diem, hadirin. Kayak burung pindah-pindah terus dari satu dahan ke dahan yang lain, nanti pindah lagi, gitu. Hari ini semangat banget, besok lemes gitu, hadirin. Gitu loh. Itu masih mending. Ada yang hari itu lemas banget, besok tambah lemas banget lagi, jadi nggak semangat. Itu berbolak, pindah lagi. Makanya kan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, innama sumiyal qalb min taqallubihi. Ini organ dinamakan qalbu karena berbolak-balik, taqallub, berbolak-balik. Jadi itu tadi, ibarat burung pindah-pindah terus dari satu dahan yang lain, dahan yang lain. Makanya itu tadi, kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari, hadirin. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita, dan terus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, berubah lagi, pindah lagi, dan kalau udah pindah repot udah. Jadi harus terus dimonitor. Ini bagian dari diri kita yang paling aneh, itu yang paling susah ditebak, yang paling berubah-ubah. Dan di waktu yang sama, disitulah
ilmu itu bersemayam, disitulah ilmu itu berada. Maka kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar, bukan hanya oh saya ngerti ini, oh saya paham, bukan. Tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita dan terus minta pertolongan kepada Allah. Makanya jangan juga selebrasi sebelum berada di garis finish tadi. Artinya oh kayaknya dia udah berubah sekarang. Ya sekarang, besok belum tentu. Nah sekarang gue udah ngerti, gue gak kayak yang kemarin. Iya sekarang, besok bisa gak dipertahankan? Karena banyak diantara orang itu nggak ngerti bahwa hati itu benar-benar labil dan berbolak-balik terus. Dan sekali lagi disitulah tempatnya ilmu. Makanya itu alasannya kenapa ilmunya masih ada dalam diri kita. Ada. Lo masih ingat nggak keterangan yang minggu lalu? Oh iya ingat. Tapi semangat sholatnya udah beda gitu. Semangat ibadahnya beda, semangat zikirnya beda. Makanya jangan lupa terus menata hati hadirin. Ini hal yang sangat penting. Dan kalau hati baik semuanya baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati baik semua baik, semangat ibadah, semangat berzikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik, amanat. Ini kita lagi bahas amanat. Hati baik kita akan jaga amanat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hati rusak, semua rusak. Sampai amanat pun akan kita rusak. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu marilah kita jaga ini, minta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jaga tauhid kita, iman kita, syahadatin kita, semangat kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Lalu mari kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, masih bersama hadits Abdullah bin Zubair ketika beliau menceritakan bahwa ayahnya Az-Zubair radhiyallahu ta'ala itu berdiri di perang Jamal, lalu memanggil beliau, memanggil anaknya Abdullah, lalu Abdullah bin Zubair mendatangi dan berdiri di sisi ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan bahwa hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali dalam keadaan zalim atau terzalimi, dan saya rasa saya punya feeling saya akan terbunuh dalam kondisi terzalimi pada hari ini. Namun yang isu terbesarnya, kata ayah beliau, inna akbar hammi ladaini, yang paling mengganjalku adalah hutang-hutangku. Yang paling merisaukan aku adalah hutang-hutangku. Menurutmu hutang kita ini bisa atau menyisakan harta nggak bagi kita? Lalu ayahnya menyampaikan, bi' malana waqdi daini, juallah seluruh aset dan harta kita dan bayarlah hutang-hutangku itu. Dan ayahnya memberikan wasiat 1/3 dan 1/3 untuk anak-anak Abdullah, atau 1/3 dari 1/3 untuk anak-anaknya Abdullah. Lalu berkata Abdullah, kita masuk ke kelanjutan hadis ini. Ini yang
atau hadis yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Berkata Abdullah radhiyallahu taala anhu, faja'ala yusini bidainihi, maka Az-Zubair sang ayah memberikan wasiat kepada anaknya, kepada aku, kata Abdullah, untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Lalu ayahnya berpesan, ya bunai, wahai anakku, in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulai. Wahai anakku, jika engkau tidak mampu menyelesaikan atau sebagian dari hutangku itu, engkau nggak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi engkau nggak sanggup menyelesaikan semuanya, mungkin sebagian atau beberapa yang bisa diselesaikan. Fasta'in alaihi bimaulai, maka mintalah pertolongan kepada pelindung dan penolongku. Mintalah pertolongan kepada pelindung dan atau penolongku. Itu yang disampaikan oleh Az-Zubair. Lalu Abdullah bingung, hadirin. Qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak. Lalu Abdullah menyampaikan, demi Allah aku nggak ngerti siapa yang dimaksud oleh ayahku dengan penolong atau pelindung, sampai aku bertanya kepada beliau, ya abati man maulak, wahai ayahku, siapa penolongmu itu, siapa pelindungmu, gitu loh. Aku nggak ngerti. Apalagi bahasa ayahnya kan, kalau kamu nggak mampu membayar dan melunasi semua hutangku, minta pertolongan sama pelindungku. Oh ini kayaknya banyak uang nih, gitu loh, punya harta nih pelindung, penolong. Nah siapa dia? Apa kata Az-Zubair? Ini yang harus kita garis bawahi, khususnya kita yang punya utang hari ini, khususnya kita yang punya hutang. Ini kunci terpenting bagi orang yang punya hutang kalau ingin melunasi hartanya atau melunasi hutangnya. Langsung tips dari Az-Zubair bin Al-Awwam, hawari Nabi SAW, salah satu yang terdekat dengan Nabi SAW, yang paling setia dengan Nabi SAW. Kalau nggak mampu bayar hutangku, minta pertolongan sama penolongku, minta pertolongan sama pelindungku. Siapa pelindungmu, wahai ayahku? Apa kata Zubair? Allah. 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 Itu pelindungku, itu penolongku. Subhanallah. Allah. Allah apa yang tadi berkata Abdullah, fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu, demi Allah, kata Abdullah, demi Allah, tidaklah aku mengalami kesulitan ketika melunasi hutang-hutang ayahku itu, kecuali aku berdoa, ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdih. Maka Abdullah berdoa, wahai penolongnya Az-Zubair, wahai Allah, penolongnya Az-Zubair, maula Zubair, wahai penolongnya Az-Zubair, tolong bayarkan hutang-hutangnya, tolong bayarkan hutang-hutang ayahku. Maka Allah pun bayarkan hutang-hutang tersebut. Allahu Akbar. Ada aja uang.
maka Allah bayarkan hutang-hutangnya. Ini kunci bayar hutang, hadirin. Ini bayar hutang. Ini kunciannya tuh ini. Dan ini yang kita butuhkan. Hari ini banyak yang punya hutang. Banyak yang punya hutang. Dan bingung kita nih, gimana cara bayarnya. Dan insya Allah besok kita tekankan bismillah tentang pentingnya perkara hutang. Tapi dan ketika kita tahu kuncinya, bukan berarti kita bermudah-mudahan. Insya Allah besok kita bahas bismillah. Tapi hari ini kuncinya ngebayar hutang. Ngebayar hutang. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Bukan curhat ke A, bukan curhat ke B, bukan curhat ke C, bukan ke D. Bukan minta belas kasihan A, bukan minta belas kasihan B, bukan minta belas kasihan C. Tapi kita sendiri nggak sujud sama Allah, nggak minta sama Allah, nggak berdoa sama Allah, nggak ruku kepada Allah, nggak ngemis sama Allah, lalu hanya mengandalkan logika kita untuk bayar hutang. Bahkan seringkali tambal tutup lubang, nanti hutang lagi untuk nutup hutang yang pertama, nanti hutang kedua ditambah lagi dengan hutang ketiga, dan kita lupa kunci terbaiknya, minta pertolongan kepada Allah. Lihat Az-Zubair radhiyallahu ta'ala, kalau engkau kesulitan, engkau nggak mampu, bahkan bahasa Zubair kan ajazta, kalau engkau nggak mampu membayarnya, nggak mampu melunasinya, minta pertolongan kepada penolongku. Siapa ya penolongmu ya? Allah. 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 Itu penolong kita ketika kita punya hutang, khususnya hutang yang besar-besar. Setiap ada kesulitan membayar, doalah Abdullah bin Zubair kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kasih pertolongan, Allah kasih jalan keluar. Dengan tentu saja tetap berusaha, tetap berjuang, tetap bertanggung jawab, tetap menghadapi pihak-pihak tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, makanya jemaah sekalian, kunci membayar hutang adalah as-sidqu ma'allah wal isti'anatu bihi. Kunci membayar hutang adalah jujur sama Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Jujur dan minta pertolongan. Maka akan melahirkan keyakinan kepada Allah. Bahwa kalau saya jujur, saya bersungguh-sungguh, Allah akan bayarkan semuanya. Itu poin. Itu poin. Maka yang terlihat adalah ketika seseorang punya banyak hutang, itu segera kembali kepada Allah, semangat beribadah, lebih digenjot lagi ibadahnya, mengemis kepada Allah, banyak-banyak minta pertolongan sama Allah.
Hadirin yang Allah muliakan, dan yakin nggak ada yang sulit bagi Allah, dan Allah akan bayarkan. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, penggalan hadis ini menunjukkan betapa yakin dan percayanya kepada Allah dan kembali kepada Allah dan ridho dengan hukum dan ketetapan Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Hubairah. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kunci adalah, secara makna kunci adalah isti'anah billah. Orang yang yakin kepada Allah itu akan meminta pertolongan kepada Allah. Kata Ibnu Hubairah, wa fihi ma yadullu ala ghazarati dinihi wa thiqatihi billahi azza wa jal fi amrihi waladahu bi an yasta'ina bi maulahul karim fi qada'i dainihi. Penggalan hadis ini menunjukkan ke dalamnya agama, kualitas agamanya Az-Zubair, dan keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Itu terlihat bagaimana beliau perintahkan anaknya untuk minta pertolongan kepada Allah dalam membayarkan dan melunasi hutang-hutangnya. Bukan hubungi, nak kalau ada kesulitan hubungi orang kaya ya, nak kalau ada kesulitan hubungi si A, si B, si C ya, nak enggak, ada kesulitan nak minta pertolongan sama Allah. Dan Az-Zubair nggak mengatakan, nak kalau kamu nggak mampu melunasi, kamu ngumpet ya nak, kamu kabur ya nak. Enggak, selesaikan, minta pertolongan sama Allah. Dan inilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat baik-baik dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nas, ini penting, khususnya kita punya hutang. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, barang siapa yang mengambil harta manusia, atau maksudnya meminjam harta manusia, berhutang dengan manusia, dan ketika dia mengambil, ketika dia meminjam, ketika dia berhutang, yuridu ada'aha, niatnya adalah menunaikan, membayar, mengembalikan. Tidak ngambil bawa kabur atau niatnya itu menunaikan amanatnya, mengembalikan, membayarkan. Kalau niatnya seperti itu, jujur, addallahu anhu, Allah akan bayarkan hutang-hutangnya. Allah akan bayarkan. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia ingin menghilangkannya, merusaknya, gak punya iktikat baik untuk bayar, gak punya iktikat baik untuk mengembalikan, untuk menyelesaikan, untuk melunasi, maka Allah akan hancurkan itu semua, gak akan kebayar, dan akan ribet hidupnya, jelimet, dan gak bahagia. Hadirin, itu hadirin. Orang yang ngambil harta manusia niatnya untuk mengembalikan dan melunasi, Allah akan lunasi. Kalau niatnya udah nggak bagus, nggak punya itikat baik, nggak akan lunas-lunas tuh hutang. Nah, ini kuncian. Ini jujur sama Allah. Kita nih ambil uang orang, pinjam uang orang, hutang sama orang. Ini niatnya apa?
Niatnya apa? Apa niatnya? Dan itu benar. Dalam hadits An-Nasai Ibnu Hibban dijelaskan, ma min ahadin, tidak ada satupun orang, dan tidak ada satupun orang yang berhutang ya'lamallahu annahu yuridu qada'ahu, dalam kondisi Allah mengetahui bahwa dia benar-benar berniat membayarkan hutangnya tersebut, menyelesaikan hutangnya itu, melunasi hutangnya itu, illa addallahu anhu fid dunya, tidaklah dia punya niat itu kecuali Allah akan lunasi hutangnya di dunia. Allah akan lunasi hutangnya di dunia. Allah akan buat dia mampu bayar, asal Allah lihat kejujuran dia, niat baik dia untuk membayar. Gitu hadirin. Jadi kalau lihat kejujuran kita, lalu Allah lihat kita tuh minta pertolongan sama Allah, minta kepada Allah biar dilunasi, Allah akan lunasi. Allah akan lunasi. Allah akan lunasi. Allah akan lunasi. Sebaliknya hadirin, atau sebelum bicara sebaliknya, mungkin ada yang bertanya dulu ya, Ustaz, gimana kalau belum lunas sudah meninggal? Belum lunas dia udah meninggal. Hadirin Allah muliakan, kalau belum lunas dia udah meninggal, setidaknya ada dua kemungkinan. Jika dia benar-benar jujur dan berniat bayar, kemungkinan yang pertama, Allah akan kasih taufik, Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih pertolongan kepada ahli warisnya atau keluarganya atau pihak lain untuk membayarkan hutang-hutangnya. Allah akan gerakkan hati, asal jujur kita. Dalilnya apa? Hadis ini. Hadis ini. Az-Zubair meninggal, hutangnya udah terbayar belum? Hadirin, belum. Tapi Allah kasih taufik buat anaknya Abdullah untuk menyelesaikan semuanya. Padahal besar, kalau kita lihat konteksnya ini besar, dan Abdullah bin Zubair pada dasarnya punya kendala juga untuk melunasi. Makanya kan beliau katakan itu, kalau saya dapat kesulitan, saya tinggal doa deh, ya wahai penolong Zubair, tolong lunasi, dan dilunasi sama Allah. Allah kan gerakkan ahli warisnya atau keluarganya atau siapapun, sahabatnya tergerak. Sahabatnya tergerak, atau mungkin ada orang tuh anak asuhnya, selama ini dia didik anaknya, ada seorang anak fakir miskin atau anak dibuang sama orang tuanya, terus dia
dia asuh, dia tulus segala macam. Terus dia punya utang, meninggal tuh anak asuhnya berhasil. Dan ingat ini, beliau yang bantu saya dengan taufik Allah, beliau ini saatnya saya berbakti sama beliau. Saya lunasi semua, bisa. Apa yang susah bagi Allah? Mungkin kalau misalnya guru muridnya yang langsung take over, muridnya ingat tuh, saya dapat hidayah dari Allah melalui guru saya. Sekarang beliau punya hutang, saya harus selesaikan semuanya. Banyak orang yang, atau banyak, Allah tuh punya hamba yang banyak, yang tinggal Allah gerakan aja hatinya, itu diselesaikan. Asal jujur kita. Atau opsi yang kedua, atau kemungkinan kedua, nggak ada yang bayarin, atau nggak ada yang mampu. Akhirnya hutang itu tetap menjadi tanggungannya sampai hari kiamat. Kalau begini ceritanya, gimana nasib orang tersebut? Dijelaskan dalam riwayat At-Tabrani. Di riwayat ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berhutang dan dalam dirinya ada niat dan tekad untuk membayar, dia jujur sama Allah, lagi-lagi punya niat dan tekad untuk membayar, wa fi nafsihi qada'uhu famata, lalu dia meninggal dunia, tajawazallahu anhu wa arda gharimahu bima sya', maka Allah akan maafkan, Allah akan lewatkan nanti, dan Allah akan buat orang yang ngutangin dia ridho. Allah akan buat debiturnya ridho dengan cara yang Allah kehendaki. Dengan cara yang Allah kehendaki. Allah, apa susah bagi Allah? Allah akan buat debiturnya ridho. Dan sebaliknya, barang siapa yang berhutang dan di dalam jiwanya tidak ada niat untuk membayar, nggak punya tekad untuk bayar, famata, lalu dia meninggal dunia, maka akan dikisos pada hari kiamat. Pahalanya akan dikasih ke debiturnya, atau dosa debiturnya akan dioper ke dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dikisos. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, tidak ada ganti rugi dengan dinar dan dirham, nggak ada ganti rugi dengan harta, ganti rugi dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Itu hadirin. Lihat, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim hadirin. Gak ada jalan buntu bagi orang yang benar-benar niat bayar dan jujur sama, gak ada jalan buntu. Maka berarti tiga opsi. Dia selesaikan sendiri, Allah mudahkan, atau dia meninggal, Allah akan gerakan hati orang lain untuk membayarkannya. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga, Allah akan putihkan di hari kiamat, dan Allah akan buat debiturnya ridho dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nggak pernah zolimin debiturnya juga, kan dengan cara Allah. Nanti Allah buat selesai. Jadi jangan ada yang bilang, kalau opsi yang ketiga, kesian banget dong debiturnya Pak Ustadz. Kok mikirnya begitu? Kalau pertama kan dibayar, alhamdulillah. Kalau yang kedua, mungkin ada ahli warisnya bayar, alhamdulillah. Yang ketiga, terus saya dapat apa nih Pak Ustadz? Utangnya banyak. Tenang. Kan Allah nggak mungkin zolimi siapapun hambanya.
Yang ngutang aja Allah nggak zolimi, apalagi yang ngasih utang. Nggak mungkin lah Allah zolimi. Jadi yang ngutang aja asal jujur Allah nggak akan zolimi. Apalagi yang ngutangin dengan niat ikhlas ingin ngebantu, nggak mungkin Allah zolimi. Makanya sekali lagi kuncinya itu jujur sama Allah, isti'anah billah, lalu berjuang deh. Nanti ada aja rizki. Benar deh. Ada aja rizki. Berapa waktu yang lalu sahabat saya bercerita, beliau punya saudara itu harus menerima kenyataan menanggung hutang ayahnya banyaknya minta banyaknya luar biasa. Itu orang kalau dengar sekilas udah nggak bisa bayar dan anak nih. Banyaknya luar biasa. Bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta lagi, banyak banget. Tapi sahabat saya bilang secara makna, kita lihat kejujuran dari orang, dari si anak, didatengin satu-satu sama anaknya, didatengin. Padahal anaknya nggak punya duit juga pada saat itu, nggak punya fulus, nggak punya duit, tapi jujur dia datengin, bicara. Dan didatengin bukan, mohon maaf, saya nggak mampu bayar, diikhlasin aja ya Pak, bukan gitu. Dia berusaha diselesaikan. Allah kasih taufik, selesai. Padahal banyak yang minta ampun. Itu utang bapaknya. Jadi nggak kabur, nggak ngilang, didatengin. Dan sahabat saya cerita, hafizahullah, itu satu-satu didatengin. Jadi bukan nunggu ditagih, didatengin. Bukan nunggu dicari, didatengin. Dia datengin. Bicarain utang bapaknya. Selesai. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Itu kita harus yakin, benar. Dan kasus kayak gini banyak. Sebagaimana di sisi lain, saya juga tahu ada orang minjem duit 5 juta nggak selesai. 5 juta nggak selesai. 5 juta nggak selesai. Sampai hari ini nggak selesai. Kalau sampai hari ini berarti hampir 20 tahun nggak selesai. Bayangin, hampir 20 tahun nggak selesai. Padahal kalau 5 juta sebulan dicicil 100.000, berapa tuh? Sebulan cicil 100.000, berarti 1 tahun 1,2, berarti berapa? Antum nih kalau ditanya utang langsung matematikanya dapat 3 kayaknya nih, blank semua nih. Aduh Ustaz, nggak bisa mikir, dengar kata utang udah trauma nih anak nih. Ya Allah, banyak utang kita nih jamaah. Berapa? Iya, beneran lama ngitung begini. Berapa? Oh, cepat. Antum trauma jadi kreditor atau debitur? Kayak debitur ya. Kalau cepet gini nih trauma jadi debitur. Ada nggak dibayar utang ya Pak Ustadz? Jadi cepet kayak gini. Pengen 100, apa susahnya 100.000 per bulan biar, dan dia mampu 100.000 per bulan. 20, hampir 20 tahun nggak selesai.
dikasih bunga segala macam, nggak, pure hutang, nggak selesai. Berarti kalau 100.000 per bulan, sehari berapa? Berapa sehari? 100.000 bagi 30. Cepat ini Latif ya, Masya Allah dari tadi ini, Masya Allah deh. Emang duit antum di orang berapa, Tif? Kok menjiwai banget gitu lah. 3.000 per hari, masa nggak bisa? Kalau jujur sama Allah, 3.000 per hari. Emang nggak jujur udah, nggak jujur. Itu sebaliknya, miliaran hutang bapaknya, banyaknya minta ampun, dan dia nggak punya fulus, beliau nggak punya fulus juga, nggak punya duit, tapi jujur, datangin satu-satu, datangin, minta maaf, saya akan cicil, minta maaf, saya akan cicil, minta maaf, selesai, selesai. Itu kan kata Nabi SAW, kalau niatnya nggak balik, niatnya nggak nunaikan, niatnya nggak ngelunasin, nggak akan lunas. Allah buat nggak akan lunas, dan Allah akan buat hidupnya sengsara, karena makan duit orang berat itu jamaah. Tapi kalau minjem niatnya bayar, Allah akan bayarkan. Dan bahasa Nabi SAW, adallahu anhu, Allah yang bayarkan untuk dia, Allah yang cover, Allah yang backup gitu. Itu bahasa dalam loh, adallahu anhu. Nabi SAW nggak mengatakan barang siapa yang niat baik maka dia akan bayar, nggak bahasanya nggak begitu. Tapi barang siapa yang niat baik untuk bayar, Allah yang akan bayarkan gitu. Allah yang akan bayarkan, Al-Ghani yang akan bayar. Jadi nggak aneh kalau benar-benar selesai itu urusan dan terbayarkan, Al-Ghani yang bayar, yang maha kaya. Asal jujur, asal niat. Dan caranya banyak, caranya banyak. Dan kita nggak ngeduga-duga seringkali, kok bisa ya? Nanti ada aja rezeki, ada aja rezeki. Allah yang akan bayar. Jadi tenang kita nih, asal jujur, asal berusaha, asal all out, asal dihadapi, asal berani pertaruhkan semuanya gitu. Jujur kan gitu, siap pokoknya ambil semuanya ini. Kalau ngeles sana, ngeles sini, menghindar, alasannya banyak, ya nggak akan selesai itu masalah. Dan yang perlu diingat juga, hadits Darimi yang dihasankan Ibnu Hajar diantaranya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang hatta yaqdiya dainahu, sampai dia tunaikan hutangnya. Ingat kalimat berikutnya apa? Ma lam yakun fima yakrahullah, selama bukan dalam perkara yang Allah benci. Itu. Ini juga penting nih. Bukan dalam perkara yang Allah benci. Jadi hutangnya itu bukan untuk maksiat, hutangnya bukan untuk hal yang Allah benci, atau akad hutangnya tuh juga perlu. Hati-hati dengan riba, hadirin. Dan kalau udah terlanjur, udah jujur sama Allah. Kalau udah terlanjur jujur sama Allah, udah pengen selesaikan, hadapi itu tadi, selesaikan, jujur, minta pertolongan sama Allah, dan selesaikan secepat mungkin. Dan pastikan ketika kita minjem itu bukan untuk hal yang buruk,
bukan untuk hal yang Allah benci, bukan untuk hal yang Allah murkai, bukan untuk maksiat. Nah, itu juga penting. Itu kunci bayar hutang tuh. Jadi ingat, jujur, isti'anah, minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan sama Allah dan jujur. Terus minta pertolongan sama Allah dan jujur. Yakin yang akan melunasi itu Al-Ghani yang maha kaya. Itu yang perlu kita tanamkan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melunasi hutang-hutang orang yang punya hutang dan menjaga mereka dan kita semua dari hal-hal yang buruk dan dampak buruk dari hutang-hutang tersebut. Insya Allah ini yang bisa dibahas. Semoga bermanfaat. Jujur sama Allah dan minta pertolongan sama Allah untuk melunasi, maka Allah akan lunasi. Dan ini bukan berarti berpangku tangan, bukan berarti menghindar, tapi harus dihadapi dan diselesaikan dengan semua apa yang kita mampu. Dan hati tetap ke Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.